Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Nasrullah dari Prodi Informatika dengan NIM 2200181415. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Programming Language HTML. Yang pertama, sejarah dan konsep pemrograman web. Materi pertemuan pertama yaitu teknologi internet, aplikasi berbasis internet, perkembangan web, dan istilah dalam internet. Sejarah dan konsep pemrograman web. Teknologi internet. Internet terbagi menjadi dua, yaitu internal networking dan interconnected networking. International networking adalah dua komputer atau lebih yang saling berhubungan dan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer. Sedangkan interconnected networking merupakan sebuah sistem komunikasi dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sejarah perkembangan internet. Departemen Pertahanan Amerika Defense Advanced Research Project Agency DPRA pada tahun 1969 membentuk suatu jaringan komputer yang disebut dengan ARPANET. Melalui proyek ARPA, mereka mendemonstrasikan hardware dan software komputer berbasis Unix. Pada tahun 1970, sudah 10 komputer yang berhasil dihubungkan dalam satu sama lain untuk berkomunikasi melalui ARPANET. Dikembangkan pada 1973, jaringan ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat, tepatnya di University College London. Pada tahun 1977, sudah diperkirakan lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET. Pada tahun 1980, ARPANET diubah menjadi TCP. Pada tahun 1983 dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol IP pada tahun 1995. Tim Berners-Lee menemukan editor dan browser yang disebut dengan WWW, World Wide Web. Aplikasi berbasis internet, layanan di internet. Yang pertama, World Wide Web, mengakses informasi berupa gambar, teks, biasanya dikenal dengan web, dan dapat diakses di Opera, Chrome, dan lain-lainnya. Yang kedua, Electric Mail atau email. Email adalah suatu pesan yang dikirimkan atau diterima maupun disimpan, dan sewaktu dapat diambil jenis email, Gmail, Yahoo, atau body email. Telnet. Telnet digunakan komputer untuk dihubungkan dengan komputer lainnya. Yang keempat, File Transfer Protocol FTP. Melalui FTP, user bisa mengirimkan data atau file dari suatu komputer ke server internet. Sejarah perkembangan web. World Wide Web adalah suatu ruang informasi di mana sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut dengan URL atau URI. Awalnya tercipta web adalah pada tahun 1990, adalah tahun yang paling bersejarah ketika tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer lainnya. Pada tahun 1991, di-online-kan menjadi www. Teams tersebut. Alamat yang bisa diakses. Pada tahun 1993, Mark Anderson mengembangkan Mosaic. Pada tahun 1993 diusul bermunculan browser Midas, Airwise, Viola, dan Samba. Pada tahun 1995 munculnya website menggunakan tabel sebagai dasar layoutnya. Kehadiran tabel layout merupakan gebrakan yang cukup signifikan. Pada tahun 1995, jumlah ini dikembangkan menjadi hampir sekitar 300.000 website. Sekarang jumlah pemakai web telah mencapai jutaan pemakai di dunia. Web terbagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Statis, sebagian besar halaman web statis, isinya yang sama setiap kali diakses hypertext markup language, sedangkan dinamis mengarahkan ke layanan online. Halaman web juga menyediakan konten dinamis. Halaman harus update berubah-ubah. Terdapat istilah penting dalam internet atau web. Website atau webpage, tempat sekumpulan web seseorang. Homepage
menyebutkan halaman pertama yang muncul. Web agents, orang atau perangkat lunak yang mengambil peran di dalam web. Web browser, perangkat lunak yang digunakan untuk membaca dokumen web. URI, untuk mengidentifikasi atau memberi nama suara resource. URL, alamat yang unik pada suatu web. Hypertext, halaman yang formal HTML. HTTP, suatu protokol standar internet yang digunakan www. Pada temu kedua, arsitektur pemrograman web berbasis client server. Materinya yaitu konsep pemrograman web, teknologi, dan client server. Konsep pemrograman web, pemrograman suatu usaha menulis suatu perintah program aplikasi sehingga komputer dapat menjalankan apa yang kita inginkan. Pemrograman web membuat program aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web, aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah pada sistem web www. Keunggulan aplikasi berbasis web ini antara lain platform independen, artinya aplikasi ini dapat dijalankan dari sistem operasi Windows, Linux, BSD, Mac, tidak dapat memerlukan instalasi software untuk menjalankan aplikasi di setiap komputer. Untuk komputer lainnya yang ingin menjalankan program ini cukup buka browsernya dan membuka alamat host server di mana program ini dapat disimpan. Aplikasi ini dapat dijalankan dari jarak jauh dengan menggunakan internet. Berarsitektur client server, software web browser sisi klien, software server di sisi server, menggunakan protokol HTTP dalam komunikasi antara klien server, mempunyai fungsi untuk menjalankan isi file dokumen web di server dan menampilkan sisi klien. Client-side scripting pemrograman sisi klien, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengaplikasikannya tidak memerlukan web server. Bahasa pemrograman yang berjalan di sisi klien cukup menggunakan web browser, contohnya HTML, JavaScript, Java Apply, dan Flash. Server-side scripting, pemrograman website di sisi server. Pemrograman ini untuk mengaplikasikannya memerlukan web server atau bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server seperti ASP.A. Web server ISS, PHP memerlukan web server Apache. Pada tugas temu 2 ini terdapat tugas 02.A. Pada tugas 02.A ini kita diminta untuk menganalisa, mencari perbandingan antara client side dan server side, yang mana pemahaman ini sangat berguna untuk mengetahui sebab perbedaan kedua tersebut. Sebab ini adalah contoh tugasnya. Pada temu 3 ini terdapat client-side programming, sintaks dasar HTML formatting. Materinya yaitu pengantar HTML, sejarah HTML, sintaks dan dasar HTML, dasar tag dan propertinya. Pengantar HTML. HTML markup tag. HTML markup tag seringkali disebut dengan HTML text. HTML text biasanya berpasangan seperti B, pasangannya garis miring B. Tag yang pertama dalam suatu pasangan menunjukkan start tag, seperti B ini. Penulisan tag boleh dituliskan huruf kapital maupun kecil. HTML banyak mengalami perubahan dari awalnya pada tahun 1960 hingga saat ini. HTML dokumen sama dengan web text, menjelaskan dari suatu text berisi HTML text dan plain text. Contoh dari textnya yaitu HTML ditutupi dengan garis miring HTML, body ditutupi dengan garis miring body, H1 my first heading. Sintaks HTML. HTML elemen diawali dengan awalan teks dan diakhiri dengan teks. Namun ada beberapa elemen tidak memiliki akhir teks. Contoh tampilan dari HTML yaitu begini: HTML ditutupi dengan HTML, head ditutupi dengan head, body ditutupi dengan body, title terdapat di head yaitu judul dokumen ini, dan body isinya isi dokumennya.
Tag das dan properti HTML tag dasarnya. Tag dasarnya terbagi menjadi 4, yaitu HTML menandai awalnya akhir dokumen HTML, sintaknya HTML garis miring HTML. Head menandai bagian header dokumen HTML, sintaksnya yaitu diawali dengan head ditutupi dengan garis miring head. Title memberi judul pada dokumen HTML, diawali dengan title ditutupi dengan garis miring title. Body menandai awal dan akhir isi dokumen, diawali dengan buka kurung body ditutupi dengan buka kurung garis miring body. Pada pertemuan 3 ini terdapat beberapa latihan pemahaman HTML. Tugas pertamanya yaitu tag paragraf. Tag paragraf ini kita diminta untuk membuat suatu paragraf dengan menggunakan sintaks HTML paragraf, yaitu sintaksnya buka kurung P tutup kurung diakhiri dengan buka kurung garis miring P tutup kurung. Seperti contohnya, yaitu ini adalah homepage pertama saya karena saya baru belajar, maka pada web server lokalnya akan muncul seperti ini. Begitu juga dengan paragraf keduanya. Pada tugas kedua, pada pertemuan ketiga terdapat beberapa latihan HTML. Tugas keduanya yaitu tag atribut, bold, italics, dan underline. Bold ini adalah suatu kata cetak tebal, italics yaitu kata bercetak miring, dan underline itu bergaris bawah. Pada tugas 0.2 ini diminta untuk membuat suatu paragraf, suatu kalimat bercetak tebal, garis miring, dan bergaris bawah. Untuk membuatnya kita menggunakan perintah B, I, dan U. Ya, I dan U. Untuk B ini bercetak tebal seperti UAD. Kata UAD ini kita bercetak tebal B, dan untuk bercetak miringnya seperti institut yang berkaitan dengan sistematika, institut yang berkaitan dengan Muhammadiyah ini bercetak miring. Dan untuk bergaris bawah ini pada seperti pendidikan. Jika ingin untuk bergaris bawah kita menggunakan U, maka pada kalimat yang di dalam U ini akan bergaris bawah. Untuk tugas ketiganya yaitu tag atribut. Tag atribut ini digunakan untuk membuat suatu kalimat matematika ataupun kimia. Pada tugas 03 ini diminta untuk membuat suatu karakter kalimat yang terdapat suatu kalimat matematika ataupun kimia dengan menggunakan sub dan sub. Yang mana sub ini untuk kalimat yang atas seperti pangkat, sedangkan yang sub ini untuk kalimat bawah seperti X1 tambah X2 tambah X3 pangkat 4. Ya, yaitu subnya kita menggunakan 1, 2, dan 3. Seperti ini contoh pada sintaksnya. P X sub 1, yang mana sub 1 ini untuk bawah ditambah X sub 2 ini, dan sub pangkat 2 sub yang mana pangkat 2 sama dengan X1 sub X sub 1 sub 2. Nah, begitu selanjutnya. Untuk kalimat kimianya seperti contohnya yaitu sub C sub 2 ditambah H sub 2 sama dengan C sub 2 ditambah H2 sub 2. Begitu. Pada pertemuan 3, tugas 04 tag ganti baris. Pada tugas 04 ini untuk membuat suatu garis baru pada HTML, kita dapat menggunakan sintak BR, baris baru, yang mana jika kita menggunakan sintak ini, suatu paragraf akan muncul ke paragraf selanjutnya seperti enter pada kalimat. Contohnya yaitu paragraf pertama saya, perkenalkan nama saya, kan di sini terdapat paragraf. Nah, jika kita PR-kan, maka dan Nasrullah ini akan ke bawahnya seperti contohnya pada web server lokal.
Pada tugas 05, tag font terdiri dari face, color, dan size. Pada tugas 05 ini kita diminta untuk mengedit suatu kalimat pada HTML dengan menggunakan sintaks tag font yang berisikan face yaitu gaya huruf, color yaitu warna, size yaitu ukuran. Untuk menggunakannya kita dapat mengetikkan tag font, maka kita dapat memasukkan gaya huruf, size, dan lainnya. Baru ditutupi dengan tag fontnya. Contohnya, di sini kita dapat baris baru tag font. Kita isikan face-nya impact, color-nya hashtag FF000, size-nya 10. Kalimatnya saya adalah siswa UAD Prodi Informatika tahun 2022. Maka kalimatnya yaitu kalimat bertipe huruf impact, color-nya warna red, dan ukurannya 10. Dan pada tugas 06 ini kita diminta untuk tag gambar. Pada tugas 06 ini kita diminta untuk menampilkan suatu gambar pada halaman web pada HTML, yaitu dengan cara sintaks garis miring buka garis siku buka image src nama gambar kita yang kita download. Maka gambar itu akan muncul dan kita dapat mengaturnya dengan ukuran weight dan rank. Contohnya, pada baris baru ini kita ketikkan image src http wallpaper gambar ini dengan ukuran 500 px, maka akan muncul seperti ini. Dan untuk tag linknya, yaitu kita menggunakan pada tugas 06 ini kita dimintakan untuk menampilkan link suatu pada HTML dengan menggunakan sintaks herb. Masukkan link yang dituju. Jika kita mengkliknya, maka akan muncul di server lokal dan akan terganti pada server yang kita tuju. Contohnya yaitu pada baris baru ini. Jika kita mengunjungi halaman foto ini, di mana kita akan menggunakan herb, masukkan linknya, maka pada ini adalah gambar kawaki. Jika kita mengklik gambar kawakinya, maka akan tampil selanjutnya. Pada tugas 07 ini kita diminta untuk membuat suatu tabel, di mana pada tugas 7 ini diminta untuk membuat suatu tabel menggunakan sintaks pada HTML yaitu tag table. Tag table ini berisikan TR, TD, dan TH. Ya, untuk membuat suatu tabel, pertama kita menggunakan sintaks tabel yang berisikan pada sintaks table ini berisikan Algin left. Algin left ini untuk ke bawah, bordernya 1, bordernya bisa 2 atau 3. Itu border itu seperti tebal. Bagi colornya white, bisa warna lain sesuai dengan kita. Weight-nya ukurannya 80. Weight itu yaitu jika panjang dari sini sampai ke sini. Bisa tabelnya mau 100, maka ukurannya 100% pada layar. Height-nya 50, cal pendingnya 1, dan cal spendingnya 1. Yang mana perintah ini berguna untuk mengatur tabel. Lalu jika kita menuliskan TR itu sebagai baris baru pada table, yaitu baris baru. Misalnya kita terdapat TR-nya 3, maka terdapat 3 kolom, 3 baris baru. Dan TD ini sebagai kolom yang dapat kita atur sebagai table di bagian TR maupun TD. Pada tugas 04 ini, pada materi 04 client side programming frame dan from in dan elemennya, dan terdapat div. Konsep frame berfungsi untuk membagi beberapa tampilan yang berbeda pada suatu jendela browser. Masing-masing bagian tampilan ini dapat berisikan sebuah tampilan berisi dari file HTML dan satu jendela browser. Jika kita membuka beberapa file HTML sekaligus, untuk dapat menampilkan beberapa file HTML, kita dalam suatu window browser digunakan tag untuk membuka suatu window menjadi beberapa tingkat.
Sintak tag frame-nya itu frame set itu awalannya, dan untuk membagi-baginya kita dapat menggunakan iframe. Sedangkan iframe ini sesuatu yang bisa digunakan hampir sekarang seperti pada YouTube. Atribut tag frame yaitu row ini ukuran baris frame, kalau close ini ukuran column frame. Frame border itu border frame berisikan yes atau no atau angka 1. Border colornya itu warna border frame. Scrollingnya status pengumpulan yes atau no. SRC ini nama file sumber yang dimuat dalam frame. Nama itu nama frame. Margin width ini lebar margin pada frame. Margin height ini tinggi dari margin frame. Nor size ini status ukuran dapat diubah atau tidak. Target membuka jendela blank, jendela baru. Save ini jendela tempat ingin berbeda. Framescaping itu spasi tambahan antar frame pixel. Forum dan elemennya. From ini kegunaan from memperoleh data user baik nama, alamat, data lain untuk mendaftar pada servis yang disediakan, memperoleh informasi dari customer secara online, memperoleh feedback dari user mengenai website kita. Komponen input button terdiri dari nama, size, tipe, dan value. Komponen in-text terdapat inputan teks baris. Komponen input text area untuk inputan berupa teks banyak baris. Komponen input checkbox yaitu untuk membuat suatu pilihan majemuk. Komponen info radio sebagai button color. Komponen info select digunakan untuk membuat campaign. Pada pertemuan 4 ini terdapat beberapa latihan pemahaman HTML yaitu frame. Pada tugas 01 ini kita diminta untuk membuat suatu frame pada tampilan website lokal. Maka kita menggunakan sintak frame yang mana untuk membuat 3 frame ini kita membutuhkan 2 frame dan 2 frame set dan 3 frame. Dan jika kita ingin membuat tampilannya bagus, pada setiap frame-nya akan terbagi menjadi 3 frame tuh. Maka setiap frame-nya kita dapat mengedit sesuai dengan keinginan kita. Dan kita dapat memanggilnya, cukup memanggilnya di frame awal, frame set awalnya. Contoh codingan setiap frame-nya yaitu ini frame 1, frame 2, dan frame 3. Pada pertemuan keempat ini terdapat beberapa latihan HTML yaitu from. Pada tugas 02 ini kita dimintakan untuk membuat suatu tampilan, menginputkan data siswa, maka kita menggunakan from. Pada HTML, from ini menggunakan beberapa sintaks seperti input text, input radio, input select, set, input submit, serta reset. Sintaksnya yaitu berupa ini. Jika kita input pada paragraph style, form family, nama, input type ini text, maka kita bisa menginputkannya. Jika kita menginputkan radio ini yang button seperti bulat-bulat. Sedangkan untuk select ini jika kita mengkliknya kita dapat menseleksinya atau ke bawah. Dan untuk yang terakhir yaitu input type submit dan reset ini, jika kita ingin submit maka akan terdapat langkah selanjutnya. Reset itu mereset semuanya. Ya, terima kasih. Thank you for attention. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.